Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk segala hajatnya kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, banyak sekali hal-hal yang terjadi di dunia ini, apalagi hal-hal gaib ya teman. Sesuatu yang gaib itu memang sulit-sulitnya ini kita percaya dia nggak kelihatan, nggak kita percaya dia ada. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tergantung kepercayaan masing-masing. Tapi bagi saya yang mengalaminya hal itu ada dan memang wajib kita imani ya teman-teman. Seperti halnya maaf ya Batu. Cerita kali ini yang mana hal ini terjadi waktu saya sama teman-teman saya ini pergi ke Alas Ketonggo. Jadi di Alas Ketonggo ini ada satu tempat di mana itu adalah pintu gerbangnya. Kalau orang tuh jalannya dari Gunung Lawu ke Alas Ketonggo situ teman-teman. Para lembut dari Gunung Lawu ke Alas Ketonggo itu adalah salah satu tempat namanya itu Watu Gunung. Nah, Watu Gunung itu ada sebuah batu yang sangat besar, itu tempatnya di Alas Ketonggo. Di atasnya Lega-Lego itu ada salah satu tempat, itu sebuah batu. Jadi batunya itu apa namanya teman-teman, kayak bunder, bener-bener bulat sempurna itu loh teman, bulat sempurna. Nah saya tahunya di situ tuh waktu itu saya kan waktu itu saya bersama teman-teman saya sedang mencari sesuatu benda. Nah benda ini memang sedang dibutuhkan teman saya karena dia salah satu anggota tentara yang ingin pergi ke medan perang. Jadi waktu itu mau dikirimkan ke Lebanon. Dia ingin mencari kol buntet teman-teman. Ini cerita mau nyari kol buntet. Nah waktu itu saya sarankan ke teman saya ini, Mas kamu kalau mau ayo saya ajak ke Alas Ketonggo, sampean laku pendem di sana 4 hari aja lah laku pendem, nanti saya yang jagain, saya bilang gitu. Oh ya Mbak, saya tak nyari waktu dulu buat ngambil cuti gitu. Oh ya sudah, ngambil cuti. Nah pada akhirnya ini Mas ini dapat cuti teman-teman, dapat cuti. Terus saya 4 orang ke Alas Ketonggo ini bikin itu dulu, bikin lobangan dulu, karena kalau laku pendem itu kan emang bener-bener harus dikubur kan, harus di sebatas dada sini kan teman-teman. Nah akhirnya di situ Mas ini laku pendem dulu. Saya bilang, Mas pokoknya apapun yang terjadi percayalah bahwa saya tidak ada setan yang mateni menungso, saya bilang gitu. Karena manusia itu lebih tinggi derajatnya dari setan, saya bilang gitu kan teman-teman. Nah pada akhirnya di hari pertama, hari kedua ini masih wajar, masih belum ada apa-apa teman-teman, belum ada apa-apa. Nah di hari ketiga ini kan emang itu sengaja ditungguin, takutnya namanya di hutan ya, di hutan ada binatang buas atau apa, kita memang tungguin, Masnya ini tungguin. Di hari ketiga nih gangguan sudah mulai teman-teman, mulai banyak.
dari yang suara kuntilanak, orang nangis. Jadi masnya ini sempat goyah, udah nggak kuat, katanya di kakinya ini ada yang jalar gitu. Terus ada yang di perutnya ini kayak ada yang ngerus gitu. Dia teriak-teriak, Mbak Sri gitu. Terus saya bilang, kenapa Mas? Saya udah nggak kuat Mbak, nggak kuat, nggak boleh, tinggal 1 hari lagi. Ayo Mas, jangan menyerah, tinggal 1 hari lagi, saya bilang gitu. Aduh Mbak, tapi saya udah nggak tahan nih Mbak, gangguannya nih, aduh. Gitu. Sampai harus kuat. Terus suara-suara itu bukan saya sendiri yang dengar, mereka tuh juga dengar. Terus, nah puncaknya nih teman-teman, di jam 2 pagi ini masnya ini udah nggak sadar. Sambil kita kan panik ya, takutnya kenapa-napa yang namanya topo pendem. Terus ketika saya mau gali itu tubuhnya, maaf ya teman-teman, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya mau gali gitu, ada suara nih bisikin, oh mau teko semono toh kekuatannya gitu. Saya langsung dek gitu. Waduh, ini berarti godaan nih. Terus saya nggak jadi gali, saya gali. Saya bangunkan masnya, mas, bangun, ayo bangun, masih 1 hari lagi Mas, ayo, tinggal besok pagi loh, jangan kalah, ayo bangun. Dia sadar teman-teman, sadar. Nah, di saat dia tidak sadar ini kan posisi memang masih segini ya teman-teman, masih dipendem segini, terus dalam posisi dia tidak sadar, dia itu merasa dibawa ke Gunung Lawu. Terus tak tanya, sampean tahu itu dari Gunung Lawu, bilangnya apa? Enggak Mbak, bilangnya begini kok, kamu sudah berani bertahan diri di tengah-tengahnya pintu gerbang ke Gunung Lawu, maka kamu harus ikut kami. Maka masnya ini kan dibawa sama penghuni Gunung Lawu ini teman-teman. Katanya sepanjang jalan ini dia diseret teman-teman, dicambukin gitu, diseret. Terus sampai suatu ketika dia melihat ada seorang nenek-nenek itu ngasih dia minum. Nih kamu minum mau ini, katanya. Kamu minum, habiskan, jangan sampai ada sisa, kata nenek itu begitu. Nah, setelah itu teman-teman, setelah masnya ini minum, itu masih diseret, dia dihadapkan di sebuah kerajaan. Kerajaan itu dia ditanya, kamu tuh pengen apa, katanya gitu. Dia jawab gini, saya nggak pengen apa-apa, saya cuma pengen diberikan keselamatan karena saya harus membawa banyak teman-teman yang harus saya bawain, yang harus saya lindungi keselamatannya. Dia bilang begitu. Oh, terus kamu apakah sanggup? Iya, saya sanggup. Nah, setelah itu dia bilang gini, yang sama yang rajanya itu bilang begini, nyoh, kamu tak kasih macan kumbang, macan kumbang iki tak jileke, ini saya pinjemin, tapi nanti nek kamu sudah selesai kamu harus kembalikan lagi ke sini. Terus dia bilang,
kue sanggup apa ora, kata gitu. Kamu sanggup apa enggak? Dia berkata, saya sanggup, akan saya kembalikan ketika saya selesai. Terus setelah itu dia disuruh pulang, bahwa dia kembali ke tempatnya dan sampaikan pada anak itu, maksudnya pada saya, untuk membacakan ajian yang sudah saya berikan kepada dia untuk ditiupkan ke barang ini, gitu. Nah akhirnya dia ini diseret kembali, teman. Itu nggak, waktu keluar dari kerajaan itu dia nggak suruh jalan kaki, nggak, dia diseret itu, teman-teman, diseret. Setelah dia sadar, dia berkata seperti itu sama saya. Terus saya bilang gini, Mas, kalau ajian macan kumbang itu saya nggak punya ya, saya bilang gitu. Nggak tahu ya Mbak, katanya suruh Mbak Sri itu suruh niup ke itu ke barang yang mau dikasih ke saya. Lah barangnya mana, saya bilang gitu. Ya nggak tahu ya Mbak. Mungkin nanti dikasih sama Mbak Sri. Ya nggak tahu juga sih Mas. Coba nantilah, kan masih sehari lagi. Ya sampai lanjut ke ya Mas. Saya kuatkan. Jane surah kuat Mbak, yakin surah kuat aku Mbak. Ya kudu kuat toh Mas, piye sih sampean wis 3 dino lho aku. Terus akhirnya sudah dia itu lagi, teman-teman, lanjut ke. Nah kan itu sudah 3 hari lebih, pagi jam 2 subuh ini kan. Terus dia masih berlanjut. Saya akui Masnya ini kegigihannya kuat, memang dia harus membawa beberapa orang yang dari asramanya ini kan, memang dia harus membawa ini. Nah akhirnya di hari keempat nih teman-teman, di hari keempat tepat jam 4 sore itu dibuka timbunan tanahnya itu dibuka. Terus mahnya ini udah pucat karena kaget saya. Astagfirullahaladzim, kaget teman-teman. Terus Allahu Akbar, dibuka dia udah pucat, teman-teman, udah pucat. Terus kita kasih makan dia, suruh makan dulu. Terus itu dia tuh tangannya ini gegem, teman-teman, gegem gini, gegem. Terus, Mas, tangannya dibuka Mas, jangan sampai kaku, jangan sampai kejang. Ya orang namanya 3 hari dipendem kan, dia kan duduk persilakan dipendem segini. Ya Mbak, iya. Begitu dibuka nih teman-teman, ada satu cincin tuh, warnanya agak merah. Cincinnya tuh kayak agak gede sih, ada agaknya, cuman dia ininya nih kayak emas gitu loh teman-teman, kayak emas. Nah dari situ dia, oh ini mungkin Mbak yang dikasih ini. Mungkin sih Mas, tapi saya bener-bener nggak tahu macan kumbang tuh apa, saya bilang. Aku ora ngerti loh Mas, macan kumbang ki koyo apa saya nggak tahu loh. Pokoknya Mbak Sri itu suruh niup ke ini. Terus saya meditasi, saya bilang sama yang lalu, maksudnya ini apa yang saya tidak bisa. Dan saya kan memang bener nggak punya mayat macan kumbang itu kan, nggak punya Mbah, saya bilang. Terus akhirnya yang sampurnya ini, suara saya ini masih serak teman-teman, bilang gini, weno sapu regel karo kolo cokro. Oh ternyata yang dimaksud itu Raja Kolo Cokro sama
sapu regelnya tuh suruh niup ke teman-teman, suruh niup ke di situ. Nah akhirnya saya tiupkanlah di situ teman-teman, saya tiupkan di situ. Dan kalau sapu regel ini memang untuk menundukkan seseorang ya teman-teman, menundukkan seseorang. Nah setelah itu kita pulang ya teman-teman, kita pulang terus pada akhirnya masnya ini berangkatlah ke Lebanon selama setahun 2 bulan apa 9 bulan, saya lupa pokoknya itu. Terus udah gitu, ini taruh dulu nang, minta tolong nang. Makasih. Di tempat biasa itu. Di box. Enggak, di sana di dalam. Terus sudah begitu akhirnya masnya ini pulang. Dan sesuai pesennya barang ini kita kembalikan lagi ke tempatnya, kita ke alas ketonggo lagi. Kita taruh di bawah batu itu. Dan alhamdulillah masnya ini setelah dari Lebanon dia dapat kenaikan pangkat. Terus masnya ini juga alhamdulillah sekarang dia sudah jadi orang yang punya pangkat, tapi dia orang yang baik, dia tidak lupa akan asal usulnya. Jadi ya alhamdulillah teman-teman, saya menolong menolong demi kebaikan. Jadi ini bukan syirik, bukan musyrik ya teman-teman, kita tetap minta sama Allah dengan perantara gitu. Kita nggak percaya sama batunya, kita nggak percaya sama kodamnya, kita percaya Allah melindungi kita melewati dengan perantara itu. Seperti kita kalau sedang sakit, kita ke dokter mohon kesembuhannya dari Allah melalui perantara dari dokter. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jangan salah paham di sini. Ini hanya cerita saya, cerita pengalaman hidup. Bagi yang kurang berkenan mohon maaf, bagi yang berkenan tolong bantu share dan like komennya, subscribe-nya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman, tetap berjuang demi kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin.